teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Kalimatus Aliyah, bisa dipanggil Kak Dia. Nah, di sini kita akan belajar mengenai materi matematika. Jadi teman-teman jangan takut ya, wah matematika itu serem, matematika itu menakutkan, susah. Nggak seperti itu, kita enjoy aja ya kita belajar matematika, karena kita belajar matematika itu menyenangkan. Oke? Selama di rumah aja teman-teman harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga diri dari lingkungan sekitar. Nah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di kelas ini jumlahnya ada berapa siswa sih? Dari teman-teman kalian semua, adakah yang masih belum hadir atau sudah hadir semua? Karena teman-teman semua sudah hadir, kalian sudah siap dong mau belajar matematika hari ini? Yang pasti sudah siap dong. Dan jangan lupa kalian persiapkan alat tulis yang kalian perlukan untuk kita belajar matematika pada hari ini. Tentu teman-teman semua sudah browsing-browsing ya mengenai materi apa aja sih yang mau kita pelajari, materi ini tuh seperti apa, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa menjawab dong. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Ya, belajar mengenai bilangan bulat. Betul sekali. Jadi teman-teman sudah mencari tahu apa itu bilangan bulat? Atau udah tidak asing lagi mengenai bilangan bulat? Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Semua himpunan bilangan bulat itu dilambangkan dengan huruf B besar. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan menggambarkan garis-garis bilangan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, 0 ini ke sini itu termasuk bilangan cacat. Sedangkan 1 sampai sini itu bilangan asli. Nah, selanjutnya 1 ke kanan yaitu bilangan bulat positif. Nah, teman-teman tentu tahu dong kalau dari angka 1 sampai seterusnya itu termasuk bilangan bulat positif, sedangkan kalau negatif 1 dan seterusnya ke kiri berarti bilangan bulat negatif. Ya, betul sekali. Bilangan bulat negatif. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu mengenai bilangan bulat itu apa, kita lanjut ke operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada apa aja sih? Ya, yang pertama yaitu ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua yaitu ada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, tentu
di dalam operasi hitung bilangan bulat itu terdapat sifat-sifat yang berlaku di dalam operasi tersebut. Nah, misalkan di dalam operasi hitung penjumlahan, di situ terdapat beberapa sifat yang berlaku di dalam operasi penjumlahan tersebut. Nah, selanjutnya untuk pengurangan sama, terdapat sifat-sifat yang berlaku di dalam operasi pengurangan, serta perkalian dan pembagian juga sama. Nah, di sini kita akan mencari tahu lebih dalam mengenai sifat-sifat apa aja sih yang terdapat dalam operasi hitung bilangan bulat seperti itu. Yang pertama, operasi pada bilangan bulat yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, teman-teman, kalau kita menemukan soal yang apabila menggunakan bilangan-bilangan kecil di dalam operasi penjumlahan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Tetapi kalau misalkan di dalam operasi tersebut menggunakan bilangan-bilangan yang lebih besar atau yang besar nilainya, maka tidak bisa diselesaikan menggunakan garis bilangan. Nah, misalkan kita ke contoh. Misalkan tentukan nilai dari 4 ditambah negatif 3. Berapakah hasilnya? Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Misalkan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, di sini positif 4 sehingga 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti dari sini ke sini. Stop sampai di 4. Nah, selanjutnya negatif 3. Negatif 3 itu bisa diartikan ke kiri. Sehingga 3 satuan ke kiri dari sini, dari 4. 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Berarti di angka 1. Nah, sehingga kita lihat jarak dari angka 0 ke sini berapa? 1. Sehingga 4 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan 1. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Selanjutnya, sifat-sifat apa aja sih yang berlaku di dalam operasi penjumlahan? Teman-teman ada yang tahu sifat apa aja itu? Iya, betul, ada sifat tertutup, ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, ada sifat memiliki inverse, dan sifat memiliki identitas. Nah, di situ kita akan belajar lebih dalam mengenai sifat-sifat tersebut yang bisa berlaku di dalam operasi penjumlahan. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Ada sifat tertutup, kita dapat rumuskan seperti ini. A plus B sama dengan C, dengan A, B, dan C itu anggota bilangan bulat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini bisa disebut sebagai sifat pertukaran. Nah, di dalam hasil penjumlahan dari sifat komutatif itu hasilnya akan sama meskipun letaknya itu ditukar. Dalam sifat komutatif kita dapat tuliskan A plus B sama dengan B plus A. Jadi ketika seperti ini hasilnya akan sama meskipun letaknya itu ditukar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Ini disebut juga dengan sifat
Nah, kita dapatkan rumus seperti A plus B plus C itu akan sama dengan A plus B plus C. Yang nomor 4 yaitu inverse. Nah, hasil penjumlahan dengan inverse-nya itu akan menghasilkan identitas, yaitu angka 0. Dapat dirumuskan A plus negatif A sama dengan A min A sama dengan 0. Nah, yang kelima yaitu identitas. Identitas pada operasi penjumlahan yaitu angka 0, sehingga apapun itu jika ditambahkan 0 maka hasilnya sesuatu itu. Kita dapat tuliskan yaitu A plus 0 sama dengan A. Yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat. Agar lebih mudah kita misalkan ya, misalkan tanda plus sama dengan positif dan tanda minus sama dengan negatif. Nah, terdapat beberapa sifat dalam operasi pengurangan bilangan bulat, yaitu pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Dan yang terakhir yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Nah, hasil dari operasi pengurangan tersebut karena terdapat 4 macam sifat. Nah, hasilnya yaitu apabila kalian menemukan hasil pengurangan ataupun hasil operasi pengurangan bilangan bulat yang dimana bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Nah, selanjutnya apabila bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Nah, selanjutnya apabila bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya apabila kalian menemukan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan nilai positif. Untuk sifat yang pertama, kita harus mengetahui dulu apakah bilangan yang pertama itu lebih besar dari bilangan kedua atau bilangan kedua itu lebih besar dari bilangan yang pertama. Apabila bilangan bulat yang pertama itu lebih besar dari bilangan yang kedua, maka hasilnya positif. Sedangkan apabila bilangan yang kedua lebih besar dari bilangan yang pertama, maka akan menghasilkan hasil yang negatif. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Kita misalkan yang pertama yaitu untuk 6 dikurang 3. Maka hasilnya karena 6 bilangan lebih besar dari bilangan yang kedua, maka hasilnya positif. Sehingga 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3. Nah, apabila bilangan yang kedua itu lebih besar dari bilangan yang pertama, misalkan di sini 4 dikurangi bilangan yang kedua lebih besar yaitu 8, maka hasilnya negatif. 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4. Yang kedua yaitu bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, misalkan 4 dikurang negatif 5. Nah, di sini hasilnya positif karena di sini minus ketemu minus hasilnya positif sehingga hasilnya 9. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu bilangan bulat negatif sama bilangan bulat positif. Negatif 7 dikurang 4, maka hasilnya negatif sehingga min 11. Nah, selanjutnya contoh yang keempat yaitu apabila bilangan bulat negatif sama bilangan bulat negatif.
negatif 2 dikurangi misalkan angka negatif 3, maka hasilnya berapa? Sama dengan 1. Jadi gimana? Sudah paham ya teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Nah, selanjutnya yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk operasi perkalian dan pembagian terdapat aturan-aturan. Nah, aturan yang pertama yaitu hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat yang tandanya sama, maka hasilnya bilangan positif. Nah, sedangkan untuk hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat dengan tandanya berbeda, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, kita buat tabelnya agar kita lebih mudah memahami mengenai operasi perkalian dan pembagian tersebut. Misalkan P dan Q. Nah, di sini terdapat tanda plus, minus, minus. Sedangkan yang Q yaitu plus, minus, minus. Nah, hasilnya gimana? Karena tadi sudah ada aturannya, misalkan P kali Q dan P bagi Q. Nah, kita lihat aturan yang pertama tadi, yaitu apabila bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan positif karena tandanya sama. Sedangkan ini tandanya berbeda, positif sama negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya sama, ini bilangan bulat negatif sama bilangan bulat positif. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Dan ini bilangan bulat negatif sama negatif, sama-sama tandanya, sehingga menghasilkan nilai positif. Sama, untuk pembagian pun sama. Ketika di sini positif, ini positif, maka hasilnya positif. Di sini positif, di sini negatif, maka negatif. Di sini negatif, di sini positif, negatif. Negatif ketemu negatif karena tandanya sama, maka hasilnya positif. Jadi gimana? Mudah ya teman-teman untuk memahami operasi ini. Jadi kalian tidak bingung-bingung nih harus menghafal ini apa. Jadi bukan begitu. Karena di sini ada konsepnya sehingga kalian mudah memahami. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sudah belajar banyak hal ya. Apa aja tadi? Ada pengertian bilangan bulat, ada angka-angka yang termasuk bilangan bulat, terus ada apa tadi? Operasi hitung pada bilangan bulat, terus ada sifat-sifat yang berlaku di dalam operasi bilangan bulat. Nah, banyak sekali ya. Dan jangan lupa, pekan yang akan datang kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu bilangan pecahan. Jadi teman-teman dimohon untuk browsing-browsing mengenai bilangan pecahan itu apa sih? Apa aja sih yang termasuk bilangan pecahan? Terus bagaimana sih cara mengoperasikan bilangan pecahan tersebut? Jadi bisa dicari ya di internet. Dan teman-teman jangan lupa untuk merangkum materi yang telah kita pelajari pada hari ini, supaya kalian bisa memahami materi itu lebih mendalam dan sebagai bahan belajar di rumah, seperti itu. Dan jangan lupa tugas rumahnya halaman 10 di LKS ya. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu semangat belajar.